di sini? Enggak ya? Jadi kalau tidak ada perbedaan tekanan, bagaimana cara darah pindah dari serambi kanan ke bilik kanan? Tidak ada perbedaan tekanan, gimana cara dia pindah? Bu, boleh pasang lagi kakinya? 0 sampai 8, 0 sampai 8. Gimana cara darah pindah ke sini? Hah? Gimana? Bu, sini bu, ke sini. Iya. Gimana caranya bu? Gimana caranya ibu ke sini? Duduk lagi bu. Gimana caranya? Jalan. Kalau air? Naik. Itu sama jawabnya. Enggak. Tekanan di sini 8 sampai 15, di sini 0 sampai 8. Gimana cara darah pindah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis? Dari 8 ke 15, susah kan? Kan jantung kanan sama tekanan, jadi dia nggak kenal fungsi pompa kecuali pada bayi sampai umur 3 bulan. Tapi sesudah itu nggak ada fungsi pompanya, hilang. Gimana cara dia naik? Gimana? Gimana cara dia naik? Gimana? Terserah Allah. Jangan, jawabannya apa? Gimana cara dia naik? Mancur. Dari 8 ke 15 nggak bisa merambat bu. Yang bisa merambat cuma ulet mulu, cicak itu bisa, itu nggak bisa. Gimana cara dia naik? Kan kanan sama tekanan. Tadi mengalir malah ibunya duduk lagi kan? Gimana? Ini ada siapa sih di sini? Bener, pantesan nggak kejawab. Ini ada layar di sebelah sini ya. Ya, ini layar, ini tembok ya. Ini gambaran siapa? Paru. Paru kerjanya ngapain? Jangan mau bu. Apa? Bahasa Latinnya, kembang kempis apa? Inspirasi. Pada saat paru melakukan fungsi inspirasi, lapangan paru bertambah luas, betul? Ya. Tekanannya bertambah tinggi atau berkurang? Tinggi. Sama juga nih ya di semua kelas. Jadi jangan pernah nyari inspirasi karena tekanan kita tambah tinggi. Salah pak? Kesimpulannya salah. Luar balik. Jadi kalau paru itu melebar, tekanan bertambah atau berkurang? Kalau berkurang 15 jadi 8 ketemu 8 ngalir. Tekanan serambi kiri 12, tekanan paru 15 ke 12 gampang apa susah? Gampang. Tekanan bilik kiri sama dengan tekanan darah diastolik 12 ke 80. Gampang atau susah? Susah. Kalau tadi paru-paru melakukan fungsi relaksasi jantung kita sebut diastol. Maka dengan proses diastol tumpah darah dari serambi kiri ke bilik kiri. Di sini sama dengan tekanan sistolik 120, 80 ke 120 diastolik, fungsi kedua adalah sistol. Pada saat sistol terjadi darah keluar. Jadi di mana kita meraba denyut jantung? Di mana kita meraba denyut jantung? Di mana ibu kota Republik Indonesia? Jawa, jangan gitu, tegas saja Jakarta gitu. Di mana kita meraba denyut jantung? Apex. Ya, jangan lebar banget ntar bingung. Nah, sekarang saya kasih kasus kebidanan ya. Toksemia gravidarum. Di sini saya taruh. Berapa sih sistolik biasanya? Di atas 100. Di atas berapa? Enggak, sistolik grade 3 di atas 180. Ya, biasanya 200-an, 190 ditaruh lah sini. Ya, taruh angka 200 sini ya. Jangan samain dia 220 beda. Ini ya, 200 ya. Di sini kita taruh 100. Padahal di sini tekanannya 12. Daripada darah melawan 200, mendingan dia kembali ke 12. Jadi pada pasien dengan hipertensi atau eklamsi, pasiennya lebih cenderung tidur atau duduk? Duduk. Karena darah itu kembali ke paru, padahal teorinya gas di atas, air di bawah. Dengan di posisi duduk, separuh paru atas bertukar gas, separuh paru bawah isinya air. Jangan bilang, Bu, udah malam, nanti aja ngeden lagi, baring, curug, banjir lagi paru-parunya.
jantungnya juga gagal jantung nanti, ya. Jadi kalau pasien berusaha paroxysmal nocturnal dyspnea dia duduk, artinya ada gagal jantung kiri. Ya, sekarang saya kasih penyakit yang lain, TBC. Ini saya rusak. Kalau dirusak di sini maka dia akan banjir. Pada saat banjir ini kebendung nggak? Kebendung tekanan naik nggak? Naik kan? Kayak di terminal itu tinggi banget jalannya lebih dari leher orang. Terus di sini naik nggak tekanannya? Naik. Di sini naik. Di sini naik. Jadi pada mereka mengalami masalah paru atau gagal jantung kanan, JVP-nya akan naik. Kalau JVP naik, di sini naik nggak? Naik. Kalau di sini naik, apa akibatnya pada hati? Di sini kebendung. Hatinya kebendung nggak? Kebendung. Kalau hati kebendung, dia akan hepatomegali kan? Pada saat dia berbesar hati, apa yang tidak diproduksi? Apa yang tidak diproduksi? Albumin. Kalau albumin tidak diproduksi, apa nasib ekstremitas bawah? Tolong senyum. Itu dia mengambil gambar, senyum cepat. Apa yang dia kakinya bawah gimana? Nah, bengkak. Lihat. Nah, gampang deh, yang lain gampang. Yang penting buat bidan itu aja dulu. Bidan soalnya gampang mas. Enggak, bidan gampang. Jadi gampang. Penyakit trauma kita koreksi sistem sirkulasi, metabolisme, jenis gangguannya apa, degenerasi, kasih anti radang, infeksi, antibiotik. Hanya penyakit jantung kongenital yang membutuhkan oksigen. Nah, yang mesti Anda lihat ini kali ya. Nah, ini saya mesti ingat ini. Dalam asuhan persalinan normal, mestinya bayi diberikan apa sih? Ya, namanya Bu? I depannya. Inisiasi. Ya, diberikan susu apa Bu? Susu ibu. Namanya ASI? Ya, tujuannya supaya daya tahan tubuhnya yang dapat diubah kita ubah. Jadi kalau dia punya bakat kolesterol, kencing manis, atau tekanan darah, maka dengan imunoglobulin M tadi daya tahan tubuhnya bertahan. Betul? ASI eksklusif. Ya. Tapi benar nggak cara pemberiannya pada orang Indonesia? Sekarang saya mau tanya pada waktu lebaran kemarin. Nah, jarang kan Bu? Iya. Sulit Bu. Bu, kakinya turun. Ya, sekarang gini. Kenapa sulit? Kenapa sulit? Karena yang diberikan bukan ASI eksklusif pada anak Indonesia. Coba lihat pada waktu lebaran di terminal, di stasiun, di bandara. Pada saat si bayi nangis, bukan botol Bu. Pada saat si bayi nangis, apa yang terjadi? Bukan ASI eksklusif yang diberikan, tapi ASI eksekutif. Semua orang bisa lihat. Ya kan? Keringat pertama masuk di situ. Iya, itu dampaknya buat pembuluh darah aja. Keringat pertama masuk. Yang kedua, anak pertama udah lahir. Masang celana belum bisa, anak kedua udah lahir. Nyedot ingus hijau aja kerjanya. Yang ketiga mau dilahirkan. Ya, seolah-olah perempuan Indonesia